Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Sahabat Marim rahimakumullah. Sebenarnya sejarah berkurban berasal dari kisah Habil dan Habil, yakni anak dari Nabi Adam. Mereka disuruh untuk berkurban. Habil yang seorang petani berkurban dengan hasil kebun miliknya, sementara Habil yang hidup sebagai peternak berkurban dengan seekor kambing terbaik yang ia miliki. Kurban Habil diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian dengan Qabil. Qabil pun merasa hasut pada Habil dan memukul kepalanya dengan batu besar sampai tak bernyawa. Qabil lahir bersama dengan saudara satu kandung yang bernama Iklima. Konon, Iklima terlahir sebagai wanita yang cantik berseri, sementara Habil lahir dengan saudara kandungnya yang bernama Labuda. Paras Labuda tidak secantik Iklima. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Habil harus menikah dengan Labuda, sementara Habil menikahi Iklima. Aturannya tidak boleh menikahi saudara satu kandungnya. Melihat ketentuan demikian, Qabil tidak terima. Ia hanya mau menikahi saudari satu kandungnya, Iklima yang memiliki paras cantik berseri. Mengungkapkan rasa tidak terimanya, Qabil berkata, "Saya lebih berhak untuk Iklima, dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja." Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua putranya Qabil dan Habil untuk berkurban. Maka barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT, ialah yang lebih berhak menikahi Iklima. Jika kurban mereka diterima, maka persembahan kurbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Qabil yang berprofesi sebagai petani mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja hasil bumi yang dikeluarkannya begitu buruk, sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing. Jika Qabil berkurban dengan hasil tanaman yang buruk, lain dengan Habil yang berkurban dengan seekor kambing pilihan terbaik miliknya. Dari persembahan yang dikeluarkan masing-masing Qabil dan Habil, kita bisa menilai mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang tidak. Tentu Habillah yang tampak ikhlas karena berkurban dengan kambing pilihan terbaik miliknya, bukan Qabil yang dengan tanaman buruk hasil panennya. Ini juga mengindikasikan bahwa Qabil bukanlah seorang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar saja, api turun dari langit dan menyambar kambing milik Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak. Artinya, kurban Habil diterima sedangkan Qabil tidak. Menyadari hal ini, Qabil pun tidak terima dan merasa iri dengan Habil. Dengan emosi, Qabil mengambil batu besar dan memukulnya
kepada Habil sampai meninggal. Pesan moral yang kita dapat bahwa nasab bukanlah penentu keberhasilan seseorang. Semua kembali pada pribadi masing-masing. Dalam kisah lain, kita juga tahu seorang anak yang bernama Kan'an tidak mau beriman kepada Allah, padahal ia adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Kan'an diajak oleh Allah bersama umat-umat Nabi Nuh yang durhaka lainnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.